misalkan ada event di sebuah provinsi ya, tentu yang muncul adalah elit-elitnya yang bisa kemudian memanfaatkan panggung, termasuk Iya. Dr. Zul sendiri di Mm-mm. sini. Ya Mm-mm. bagaimanapun ya kita harus mengakui juga Mm-mm. bahwa Dr. Zul punya peran lah ya. Mm-mm. Meskipun ada tokoh-tokoh lain di sini, ada kepolisian yang luar Mm-mm. biasa. Selamat datang di New Perspective. Ya, kembali lagi di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Pada sore hari ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi terkait dengan kesuksesan penyelenggaraan USBK di Mandalika Circuit. Kita seperti yang kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan USBK berhasil dengan cukup sukses lah begitu. Bahkan diklaim bahwa yang menyaksikan kegiatan tersebut hampir 1,6 miliar warga seluruh dunia, dan itu semua tertuju ke NTB, khususnya ke Lombok Tengah. Dan saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan coba berdiskusi dari sisi yang berbeda begitu, akan mencoba menelisik kira-kira dari kesuksesan penyelenggaraan USBK ini seperti apa dampaknya terhadap elektabilitas atau popularitas daripada Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansah. Karena bagaimanapun bahwa penyelenggaraan USBK ini juga tidak terlepas dari peran Gubernur Dr. Zul sebagai penguasa wilayah di NTB, tanpa kita menafikan peran-peran daripada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan yang lainnya. Tetapi hampir memang pemberitaan terkait dengan USBK ini kan memang sangat intens dirilis oleh Gubernur Dr. Zul sendiri begitu. Bahkan di akun-akun resmi media sosialnya pun selalu berbicara terkait dengan USBK, sampai sempat juga viral terkait dengan ketika peresmian ketika dimulainya USBK itu panggung hanya milik Dr. Zul ya, sehingga muncul kegalauan di Lombok Tengah bahwa ternyata panggung tidak diberikan untuk Bupati Lombok Tengah Pak Fathul Bahri, meski memang pada akhirnya akan ada klarifikasi dari Dr. Zul sendiri maupun dari Bupati Lombok Tengah sendiri. Dan ini yang akan coba kita diskusikan dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Dokter, kalau Pak Dokter melihat seperti apa kira-kira ini dampak dari penyelenggaraan USBK ini dari sisi elektoralnya atau popularitasnya Dr. Zul, karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa hampir semua terkait dengan pembicaraan USBK ini memang selalu disampaikan oleh Dr. Zul begitu, baik dalam wawancara media nasional begitu, selalu Dr. Zul yang berbicara terkait dengan USBK ini. Pak Dokter, seperti apa Pak Dokter? Ya, Mas Yani, pertama kita perlu bersyukur ya bahwa USBK bisa digelar di Lombok, ya salah satu pulau yang dianggap punya nama di dunia ya sebagai pulau yang terindah, menyaingi Pulau Dewata Bali. Yang kedua, Mas Yani, yang perlu kita ucapkan terima kasih mungkin kepada Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini bisa membuat yang kemungkinan ya kita anggap mustahil lah, Indonesia ya sebagai negara yang berkembang, negara yang katakanlah masih kalah bersaing dengan Malaysia ataupun negara Singapura misalkan ya, ataupun Thailand yang sudah punya sirkuit terlebih dahulu, mampu mengadakan salah satu event internasional yang digandrungi oleh anak-anak milenial dan ya hampir sebagian dari penduduk bumi ini ya. Kalau 1,6 berarti ya hampir setengah lah. Ya mungkin 2/3 lah ya dari penduduk kita yang kemudian menyaksikan arena balap motor yang sangat bergengsi ini, Mas Yani. Jadi
kita patut syukuri Pak Jokowi Iya, punya iya. kredit di sini. Seandainya beliau nyalon Mhm. 3 periode itu ya bisa dijual lah gitu ya. Cuman sayang Heeh. nggak belum apa Mhm. beliau terbentur oleh undang-undang. Iya, Ini saya kira kenapa kemudian mhm. Jokomania sangat Mhm. menginginkan Jokowi 3 periode. Iya, mhm, Tapi mhm. sayang udahlah kita butuh pemimpin yang lain. Nah, kemudian terkait dengan Dr. Zul Mas Yani, saya kira Mhm, ya tidak bisa kita nafikan ya mhm, ketika misalkan ada event di mhm, sebuah provinsi ya mhm. tentu yang muncul adalah elit-elitnya yang bisa kemudian memanfaatkan panggung termasuk Iya. Dr. Zul sendiri di Mhm, sini. Ya mhm, bagaimanapun ya kita harus mengakui juga mhm, bahwa Dr. Zul punya peran lah ya. mhm, Meskipun ada tokoh-tokoh lain di sini ada kepolisian yang luar mhm. biasa apa upaya mereka untuk mengamankan. Belum lagi kita bicara pihak ITDC sendiri ya Mhm, mhm, yang berkoordinasi dengan Dorna dan lain-lain. Saya kira ini kelompok agen-agen yang tidak bisa kita nafikan Mas Yani. Tetapi mhm, secara politik mhm. maka ini kemudian panggung milik Dr. Zul begitu. Iya, Ini iya, yang saya lihat. iya, iya. Uh, Kena begini Mas Yani. Saya berpikir bahwa kita memang butuh pemimpin Mhm. yang punya networking internasional. Iya, iya. Mhm, Saya nggak ngebayangkan NTB ini ya, kita sudah begitu maju ya, mhm, tiba-tiba kemudian nanti kita punya gubernur yang tidak bisa berbahasa Inggris. mhm, Ini mhm. saya kira sangat berbahaya NTB nanti bisa-bisa kita balik lagi begitu, balik arah ya. Artinya Mhm, bahwa kita harapkan ya tentu mhm. juga banyak tokoh-tokoh calon-calon kita yang punya kapasitas Iya, seperti itu. iya. Mhm, Tetapi kita harapkanlah bahwa mhm. di sinilah letak nilai plus ya. Saya tidak saya bukan pendukung Zur Rohmi pada waktu itu ya. Iya, mhm, Tetapi ya kita harus mengakui begitu mhm, bahwa Dr. Zul punya peran di sini. mhm, Sebagai orang yang bisa melobi, punya networking ya. Cuman Mas Yani, apakah ini bisa meningkatkan elektabilitas mhm, beliau? mhm, Saya yakin ya mungkin ya kita harus mengakui ada lah pasti ya mhm, mhm, sebagai mhm. tokoh nomor satu di NTB memanfaatkan panggung-panggung politik yang ada. Saya kira ini bisa meningkatkan elektoral beliau ya. Karena Mhm, bagaimanapun mhm, banyak juga resistensi masyarakat lokal sekarang ini mhm. terhadap kepemimpinan Dr. Zul yang Iya, dinilai mhm. mungkin lebih cenderung mengedepankan Pulau Sumbawa begitu Iya, kan. iya. Mhm. Tapi ini suara-suara yang kita dengar lah Iya, iya. dari bawah yang mencoba kemudian ingin orang Sasak tampil menjadi nomor satu. Mhm. Tetapi kan pertanyaannya Mas Ani di era demokrasi ini nggak bisa kita terlalu eksklusif bicara etnisitas. Ini yang Iya, ingin iya. saya katakan ya. Bahwa kalau kita sudah bicara identitas, kita ingin dari pulau kita, Mhm, ini kadang-kadang miris saya melihat begitu. mhm, Uh, Ya mudah-mudahan lah ke depan seandainya misalkan kita ganti gubernur, mhm. ya gubernur kita ya tidak jauh beda lah kalau bisa punya selevel dengan Dr. Zul. Ini yang ingin saya katakan Mas Ani. Iya, Untuk iya. Mhm, lobby ya kalau pembenahan masyarakat ya banyak juga orang mempertanyakan ini apa yang sudah dilakukan Nur Rohmi selama mhm. eh, Hampir 4 tahun terakhir ini. hampir 2 tahun setengah lah ya pemerintahan mereka apa yang sudah mereka lakukan. Tentu Mas Yani ini juga ya mungkin masyarakat kenapa bertanya begitu, ya mungkin mereka tidak melihat ada Mhm, pembangunan-pembangunan besar ya, inovasi mhm, besar, terutama di pusat kota di mhm. Lombok sendiri, yang kelihatan begitu Iya, ya. iya. Selain ada beasiswa tadi itu Mhm. yang pernah saya singgung ya, Iya, ini iya. menjadi Mhm, salah satu mhm. nilai jual, Dokter Zul. Mhm. Dr. Zul Zul Romini. pada, Mhm, kepemimpinannya di era sekarang. Cuman kalau bicara pembangunan ini masih tanda tanya ya, banyak iya, orang iya. mempertanyakan. Ya tapi kita fair aja lah, ini kan Mhm. musim Covid ini apa yang mau dibangun juga, Iya, dana iya. semua kemudian diarahkan ke pusat ya, bahkan pemerintah kita mengutang saya dengar kan, Iya, iya. hanya Mhm. untuk rumah sakit, tapi saya nggak tahu kenapa harus berhutang begitu. Iya. Mhm, mhm. Covid sudah mulai melandai, Mhm, mhm. kemudian yang sakit juga sebenarnya kan edukasi hidup sehat itu yang penting dilakukan oleh pemerintah. Mhm. Iya Mas Mhm. Andi, saya kira itu. Ya, ketika kita bicara kesuksesan USBK ini kan, kita bicara pembangunan Mandalika Circuit ini kan juga ini lebih kepada ini proyek pusat gitu. Meski memang dalam perkembangannya bahwa kita tidak bisa nafikan bahwa pemerintah daerah juga sangat besar perannya dalam proses pembangunan hingga pelaksanaan USBK ini gitu. Nah, kalau di tengah kondisi kayak gini kan sempat juga ketika muncul seperti yang
Pak Dokter katakan tadi bahwa ada juga muncul isu-isu primordialisme lah. Artinya di masyarakat kita terutama di Lombok yang menghendaki adanya gubernur dari Lombok sendiri untuk di 2024. Nah, dengan kesuksesan penyelenggaraan USBK dan dampaknya bagi kita di Lombok, apakah kira-kira itu akan bisa meredam nggak isu-isu primordialisme itu, bahwa ternyata juga Dr. Zul punya kepedulian besar loh terhadap masyarakat Lombok begitu, Bang? Ya, artinya bahwa itu tugas beliau lah. Beliau kan jadi gubernur ya, bukan gubernur Iya, Sumbawa kan, iya. tapi gubernur NTB ya. Gubernur Jadi sekali NTB. lagi saya katakan beliau Heeh. menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat ya. Semua kabupaten beliau pimpin di sini. Iya, iya. Di sinilah kemudian pemimpin itu diuji Mas Ani. Sejauh mana mereka kemudian bisa memberikan ya, mendistribusikan anggaran secara lebih merata, kemudian memberikan kesempatan-kesempatan juga terhadap teman-teman kita yang mungkin di seberang dulu belum banyak punya kesempatan, tanpa kemudian menapikan juga teman-teman kita yang ada di daerah Lombok ini. Jadi kalau kita bicara NTB, ini tentunya semua punya hak, Mas Ani. Ini yang ingin saya katakan. Nah, ketika ada gubernur yang masih sangat primordial, ya kepalanya masih sangat eksklusif, saya kira ini berbahaya untuk kepemimpinan kita ke depan. Jadi kita ingin mencoba supaya di pemerintahan, di birokrasi kita juga sudah mulai terbuka, ya politik untuk mengedukasi masyarakat. Ini yang kemudian menjadi PR pemerintah, Mas Ani, ke depannya. Karena saya melihat ketika orang menjabat, ini sudah tidak lagi bicara tentang identitas etnis saja, Mas Ani. Jadi ada yang kemudian bicara kampungnya, bicara desanya, ya harus asal dari sini yang menjabat. Saya kira ini paradigma-paradigma yang politik yang menyesatkan begitu. Nah, dalam konteks ini saya melihat walaupun ini program pusat ya, tentu ini menjadi credit point buat Dr. Zul nanti untuk dikampanye. Kemungkinan besar ini akan menjadi jualan beliau. Ya karena bagaimanapun kita tahu bahwa ini yang menggawangi dulu kan sejak Srinata ya. Srinata kemudian TGB ya, TGB deal dengan Jokowi dalam waktu yang cepat, kemudian dimulai proses ini, lalu Dr. Zul muncul. Ya, tetapi juga Mas Yani bahwa peran pemerintah yang aktif, mereka sangat diuntungkan di sini. Dengan adanya penyelenggaraan ini, otomatis kemudian nama mereka yang kemudian muncul begitu. Ini yang saya katakan bahwa bisa dikapitalisasi USBK ini oleh oleh elit daerah lah. Oleh elit daerah. Bahwa ini panggung mereka begitu. Apalagi saya lihat banyak sekali calon-calon presiden ya yang mulai hadir kemarin, ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Kang Emil, Emil dan tokoh-tokoh lain yang saya lihat ingin bergabung. Bayangkan ini WSBK, bagaimana dengan motor GP ke depannya? Ini akan sangat ramai sekali, dan tentunya Lombok kemudian menjadi sentral ya. Saya kira inilah mungkin keberkahan ya dari pimpinan kita sebelumnya yang mengangkat ya terutama melobi bagaimana kawasan ekonomi khusus ini bisa goal begitu. Ya minimal kan Lombok bisa menyaingi Bali sekarang dari segi nama ketika misalkan Lombok ini mampu menyelenggarakan event internasional seperti ini. Ya, kalau kita ikuti media sosialnya Dr. Zul begitu pasca penyelenggaraan USBK ini kan beliau intent bertemu dengan elit-elit nasional, bertemu dengan tokoh-tokoh partai gitu. Meski memang yang menjadi konteks pembicaraannya adalah terkait dengan kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2022 yang akan digelar Maret 2022, tetapi kan tidak bisa kita nafikan juga dalam pandangan saya secara pribadi pasti ada terbesit juga pembicaraan politik gitu. Misalnya dia ketemu dengan Ketua Umum Golkar, ketemu dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain dan juga menjadi menteri. Nah, kira-kira kalau pandangan Pak Dokter, ini apakah akan semakin membuka peluang lebih besar enggak Dr. Zul untuk maju di Pilkada DKI Jakarta gitu, Bang? Saya kira bukan di DKI kali ya, di Lombok. Ya, jadi kayaknya Dr. Zul mau maju di NTB. Kita tahu beliau udah mendeklarasikan Durahmi Jilid 2 ya. Ini yang saya lihat di beberapa media. Nah, sementara kan PR beliau ya mungkin mendekati elit-elit partai supaya dapat
dukungan partai Iya. politik. Ya, saya kira ini yang beliau lakukan Mas Yani. Iya, iya, iya. Cuman lagi-lagi ya beliau sangat diuntungkan lah dengan WSBK ini. Ketika beliau mampu mengkapitalisasi ini menjadi jualan politik yang seksi menurut saya Mas Yani. Sangat seksi. Walaupun ya kalau orang berbicara lebih cerdas melihat ya ini kan usaha bersama lah. Iya, Mungkin Jokowi yang perlu kemudian kita kasih kredit poin yang bisa membangun ya, menjadikan daerah Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dengan melobi investor asing bekerja membangun proyek di sana. Tapi ya tidak menutup kemungkinan Mas Andi bahwa ini akan menjadi jualan ya di pilkada nanti ya. Saya sih melihat ada pengaruhnya ya untuk tingkat elektabilitas beliau, tetapi sejauh mana ini perlu kita uji lagi. Iya, iya. Uji Karena lewat hasil banyak juga survei. orang nggak peduli Mas Andi dengan WSBK ini apa yang saya dapat gitu Iya, kan. iya. Ini kita udah lihat baliho Sumbawa dapat apa gitu Iya, kan. iya. Emang ini bisnis kita ini kan bisnis internasional ya. Kita sendiri apa dapat kita putra daerah misalkan ya. Ya tetapi kita harus bangga Mas Andi. Ini adalah bagaimana kemudian daerah kita ini dikenal. Tidak semua kemudian pulau-pulau yang yang harus semua ada. Ini kan kena Lombok Tengah punya pantai yang bagus, kemudian landscape yang cocok untuk sirkuit. Ya Bali apa kurangnya? Tapi mungkin mereka sudah nggak ada lahan. Nah di sini saya melihat bahwa tidak perlu cemburu lah. Ada pulau lain kemudian mengatakan dapat apa ini kayak orang kayak orang yang nggak paham peta peta industri begitu kan. Ya Lombok punya apa ya, punya pariwisata ya, wajar lah kemudian kenapa kemudian Lombok ini dijadikan sebagai ekonomi khusus. Tapi menarik itu Bang, yang kemarin kan 1 minggu kemarin sempat viral terkait dengan spanduk WSBK motor GP Pulau Sumbawa dapat apa. Nah seperti apa Abang melihat bunyi spanduk itu begitu Bang? Apakah ini menunjukkan ada rasa sentilan sedikit lah kepada Dr. Zul yang berasal dari Pulau Sumbawa, bagaimana kepeduliannya dengan Pulau Sumbawa begitu? Jangan hanya fokus ke Lombok, atau seperti apa Abang melihatnya gitu Bang? Ini kan bukan proyeknya Bang Zul, ini kan proyeknya pusat ini yang sudah lama digarap. Saya kira nggak perlulah kemudian membawa nama-nama pulau dapat apa. Semua kita dapat diuntungkan lah di sini. Bayangkan Mas Yani, sekian 2 tahun ya pandemi ini berjalan, banyak hotel-hotel mati, pariwisata kita seperti mati suri, kemudian sopir-sopir Grab nggak bisa dapat penumpang. Ini dengan adanya WSBK ya, jadi semua hidup kembali begitu. Jadi ini saya kira sentimen kedaerahan ini terlalu sempit lah untuk melihat bagaimana kemudian kita dapat apa. Atau bisa juga ini kemudian ingin mendorong Dr. Zul untuk memikirkan Sumbawa kemudian potensinya apa, misalkan balapan kuda, atau saya dengar beliau ingin mewacanakan motor cross, tapi ini kan prosesnya panjang Mas. Ya setidaknya kemudian ini kan bukan gawean daerah, uang kita kan kecil mau membangun sirkuit seperti itu. Ini kan butuh dana besar, butuh investor asing yang kemudian menanamkan modal yang tidak sedikit. Jadi saya kira salah arah lah kemudian Sumbawa dapat apa di sini. Ini seperti lelucon aja saya lihat. Artinya ini kan proyek pusat begitu ya, kemudian ingin membangun NTB, membangun pulau yang ada di daerah timur ini supaya geliat ekonominya lebih baik. Tapi kalau kita bicara Sumbawa juga kan ada proyek pusat juga di Pulau Sumbawa itu yang cukup cukup besar lah, Samuta, yaitu Samuta itu Sambawa, Tambora, dan mungkin satu lupa saya. Nah ini kan kita tahu selama Dr. Zul hampir 3,5 tahun ini kan, kalau pandangan saya kan belum terlalu ada progres perkembangan signifikan. Padahal Samuta itu kan sudah ditetapkan sejak Presiden SBY, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang cukup signifikan terkait pengembangan kawasan itu, kendati memang yang menjabat saat ini adalah orang Pulau Sumbawa, Dr. Zul gitu. Nah seperti apa Abang melihatnya begitu Bang? Apakah ini juga salah satu yang memicu munculnya spanduk-spanduk itu, atau memang ada settingan-settingan lain daripada elit-elit politik kita begitu Bang? Ya mungkin saya sih menafsirkan ya bisa dua-duanya Mas. Bisa juga ada settingan politik bahwa Dr. Zul juga
walaupun beliau Sumbawa, dari Sumbawa memperhatikan NTB, Ya, memperhatikan perhatikan Pulau Lombok. kira-kira gitu ya. Ya. Bahwa beliau juga Heeh. peduli dengan masyarakat Lombok yang selama ini kita tahu bahwa ada suara-suara yang Mm-mm. sumir lah melihat Iya. peran beliau Mm-mm. di Lombok sendiri. Mm-mm. Cuman Mas Yani saya kira itu menarik ya ketika ada program Samota tadi. Mm-mm. Ini PR pemerintah lah, PR-nya Bang Zul kemudian bisa membaca potensi-potensi apa yang bisa dimanfaatkan ya. Cuman kan Mas Yani tidak gampang membuat basic ya, membuat basic Blueprint komunitas Iya. yang ada begitu. Mm-mm. Karena Lombok ini kita tahu di sebelah timur itu ada Pantai Pink, Iya. kemudian ada Pantai Surga juga. Mm-mm. Ini banyak yang belum digarap Mas Yani. Mm-mm. Nah, saya kira di Lombok Tengah sendiri sudah ada Kuta di sana sebagai basisnya lah ya. Kenapa kemudian itu menarik investor asing melihat menanamkan uangnya di sana. Kalau misalkan Sumbawa ini apa langkah-langkah pemerintah, saya kira ini sangat berat Mas Yani. Karena harus ada kemudian orang asing yang harus di sana sebagai daerah turisme. Ya. Ini saya kira yang perlu bacaan-bacaan yang lebih lah dari gubernur kita nanti. Oke. Cukup. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai jumpa di News Perspektif dengan isu dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.